Halo kawan-kawan, kali ini saya akan menceritakan suatu sejarah, yaitu cerita Perang Sangking. Dan kawan-kawan bantu channel ini dengan cara klik komen dan subscribe channel ini. Oke, yuk kita langsung ke ceritanya. Kisah Perang Sangking, peperangan antara negara Republik Lanfang dengan penduduk lokal. Sejarah Kalimantan Barat, ketika kedatangan imigran China tahun 1770 Masehi, telah hendak merebut dan hendak membangun sebuah negara kecil yang bernama Republik Lanfang di Tanah Dayak. Pemberontakan dan pembangkangan mereka karena keberatan membayar pajak kepada kerajaan yang ada di Kalimantan Barat karena menganggap pajak tersebut terlalu memberatkan mereka, sehingga akhirnya terjadi pembunuhan sadis yang mereka lakukan kepada penduduk lokal. Pada tahun 1784 Masehi, dikenal sejarah dengan Perang Sangking, Sangkik di wilayah pegunungan Sadaniang antara penduduk lokal, Dayak Mampawah, dengan 2000 tentara Republik Lanfang. Peperangan besar terjadi di sebuah tempat bernama Pasir Putih, dan berakhir di air mati, Ai Mati. Ratusan warga lokal terbunuh, kepalanya dipancung dan dipasang di pagar-pagar rumah betang, rumah-rumah betang dihancurkan dan dibakar di Kampung Untang, dan sebagian penduduk yang tersisa melarikan diri dan mengungsi pada malam hari dengan perahu, memudiki Sungai Raja dan akhirnya menetap di Capala dan Sabandut, sekarang Kec. Mandor Cap Kalakap, Landak, sebagian lagi menetap di Kampung Bangkam, Bangkapm. Berita penyerangan dan penaklukan tentara Republik Lanfang ini menyebar ke kampung-kampung. Sebagian penduduk di Kampung Pudak, dipimpin Nek Sapi, memutuskan mengungsi dan bertahun-tahun mengembara hingga akhirnya menetap di Kampung Rukapm, sekarang distrik Lundu, negara bagian Sarawak, Malaysia. Tersisa sebuah keluarga saja di Kampung Pudak yang tidak mau mengungsi. Keluarga yang beranggotakan 5 orang itu adalah keluarga Pak Milang, Pak Miang, Pang Milang. Pak Miang memutuskan untuk bertempur melawan tentara Republik itu hingga tetes darah terakhir. Setelah adakan ritual mato, dipadagi, ia pulang ke rumah dan membunuhi semua anggota keluarganya. Lebih baik saya yang membunuh kalian, karena saya yang hidupi, daripada kalian dibunuh tentara biadab itu, ujarnya kepada istri dan anak-anaknya. Selesai membunuhi keluarganya, dengan perahu, Pak Miang menyusul keluarganya yang sebelumnya sudah mengungsi ke hulu. Di perjalanan, Pak Miang mendapati banyak rumah betang hancur dan dibakar, sementara di pagar-pagar rumah betang, kepala-kepala manusia yang dipancung ditikam dengan tombak dan menjadi pagar kepala. Menyaksikan itu, dendam Pak Miang semakin hebat. Tiba di Bangkapm, ia mengumpulkan para lelaki muda untuk berperang. Lelaki muda dari berbagai kampung juga tiba di tempat itu, dan bergabung. Sudah ada 300 pasukan Pak Miang. Kita boleh mati, ini tanah air kita. Mereka boleh menang, tapi yakinlah kita tak mudah dikalahkan, kata Pak Miang kepada anak buahnya. Pasukan Pak Miang mulai menyerang Seiraya, dan menaklukkan desa itu. Semua penduduk Cina terbunuh. Sebagian pasukan menyerang Pasar Bukit, dan membakar tempat itu. Republik Lanfang yang beribu kota di Mandor, Kap Landak sekarang panik dengan penaklukan Pak Miang dan pasukannya. Dan segera utusan negara itu menemui kongsi-kongsi di daerah Sakawak, Singkawang, Buduk, Lara dan Monterado untuk menghadapi Pak Miang. Kongsi Hesun di Monterado menyiapkan 1000 tentara, dan Kongsi Taikong di Buduk Sambas menyiapkan 1000 tentara khusus. Kongsi Hesun di Monterado menyiapkan 1000 tentara, dan Kongsi Taikong di Buduk Sambas menyiapkan 1000 tentara khusus. Pak Miang menerima tamu dari daerah Gajek, Bilado, Gado, Del dan menyatakan bergabung untuk berperang dengan tentara kongsi itu. Mereka bertemu di suatu tempat, sepakat, dan menyatakan akan berbagi hadiah yang sama, harta rampasan perang emas, termasuk tambang emas bila memenangi perang ini. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Samalantan, Samalantat Kap Bengkayang. Setelah pertemuan di Samalantan, pasukan Pak Miang bertambah menjadi 1000 orang. Tahun 1786 Masehi, peperangan besar terjadi di Monterado. 1000 pasukan Pak Miang menghancurkan istana Kongsi Hesun, dan membunuh lebih dari 2000 penambang emas dan tentara Republik di kawasan itu. Batu peninggalan sebagai bukti kemenangan pasukan Pak Miang ini dikenal dengan Batu Abo, daerah desa Nyempen, Kec, Monterado sekarang ini. Di batu inilah, ribuan kepala penambang dan tentara Republik ditanam sekaligus setelah digelar upacara notok. Sisa pasukan Republik melarikan diri, dan bergabung dengan pasukan Kongsi Taikong di Sambas. Selesai peperangan, pasukannya diminta Pak Miang untuk kembali ke kampung masing-masing, menjaga kampung dari serangan tentara Republik. Biarlah saya mati, saya sudah tidak ada keluarga, ujarnya kepada pasukannya.
Pasukannya mengikuti perintah Pak Miang, dan pasukan itu berangsur-angsur pulang. Pak Miang memang berencana menyerang markas tentara Republik di Sakawak sendirian saja. Tiba di Sakawak, ia menyerang kampung itu dan membunuh semua warga yang ada, dari lelaki perempuan, hingga kakek bayi. Lebih dari 600 orang dibunuhnya, siang hingga malam hari. Keesokan harinya, 100 tentara Republik tiba di tempat itu, dan menyaksikan pembantaian manusia oleh Pak Miang. Ketika melihat Pak Miang sedang memanggang daging manusia di pinggir pantai, tentara Republik mengepungnya dan menyiraminya dengan tombak dan anak panah. Sebagia bahkan menembak dengan senjata api, lantak. Pak Miang hanya tersenyum, tak satupun senjata itu melukainya. Tentara itu kemudian dibunuhi Pak Miang. Keesokan harinya, 200 tentara tiba di tempat itu, dan menyaksikan Pak Miang sedang membakar mayat-mayat, dan hati serta jantung tentara untuk disantapnya. Tentara Republik itu kembali menyerbu, dan menyirami tubuh Pak Miang dengan minyak babi dengan maksud membakar Pak Miang. Pak Miang tak pernah terbakar, dan tentara itu habis dibunuhnya. Keesokan harinya, puluhan para tetua kongsi sembahyang di Pekong Muara Sungai Selakau, meminta kekuatan baru untuk menghadapi Pak Miang. Ratusan dukun, tatung, dikirim untuk membunuh Pak Miang, namun dengan dukungan roh gaibnya, semua tatung itu dibunuhnya juga. Ketua Kongsi Taikong frustasi dengan situasi itu. Ratusan tentara dan dukun semua dapat dibunuh Pak Miang. Ia pun mengirim beberapa orang untuk menyelidiki kekuatan Pak Miang. Orang yang dikirim itu pun ketahuan Pak Miang dan dibunuhnya. Marahlah sang jenderal itu, beserta 20 kapitennya. Ia memimpin sendiri 2000 pasukan untuk membunuh Pak Miang. Ia khawatir, Pak Miang akan menjadi raja semua bangsa Dayak yang sudah ditaklukkannya selama puluhan tahun silam. Ia khawatir, Pak Miang akan membangkitkan perlawanan seluruh orang Dayak untuk melawan kongsi-kongsi. Suatu malam, Pak Miang setelah menyantap daging manusia yang dibakarnya tertidur. Ia didatangi roh istri dan anak-anaknya. Istrinya meminta Pak Miang untuk menyerah saja dan minta dibunuh karena dendam darah sudah terbayarkan berlebihan. Pak Miang terbangun, dan menangis. Ia menyesal dengan perbuatannya. Tibalah tentara Republik di tempat itu, dan mengepungnya. Pak Miang tak melawan. Ia diikat tentara itu, dan dilemparkan ke lautan. Namun ia tak mati. Pak Miang diangkat ke daratan, dan ditombak dengan besi panas. Ia juga hanya tertawa, merasa geli saja. Pak Miang diletakkan di atas batu besar, dan ditimpa dengan batu, tak mati juga. Frustasilah tentara, dan para jenderal Republik. Pak Miang melihat seorang tentara, dan sangat mirip dengan anak lelakinya yang sudah dibunuhnya. Ia menangis. Ia kemudian berteriak keras kepada seorang jenderal di situ, dan menyampaikan kelemahan kesaktiannya. Dengan kayu itulah saya akan mati, ujarnya sambil menangis. Jenderal itu tersenyum, dan meminta tentaranya untuk mencari jenis kayu sebagaimana yang dimaksudkan Pak Miang. Kayu itu menembus dada Pak Miang, dan tewaslah ia. Terbunuhnya Pak Miang disambut sukacita tentara kongsi dan seluruh penambang emas. Semua tokoh Dayak di berbagai daerah diberitahu pihak kongsi, dan meminta hadir dalam upacara mereka menghormati Pak Miang yang sudah terbunuh. Mayat Pak Miang selama seharian kemudian diarak oleh tentara dengan berkeliling kota, sambil berteriak-teriak dan disaksikan ribuan orang. Ini panglima kalian orang Dayak, jangan coba memberontak lagi, teriak pasukan yang mengarak mayat Pak Miang itu. Hari itu sangat kelam, hujan rintik-rintik, dan ada pelangi di langit. Untuk mengenang hari pembunuhan Pak Miang, diadakan pesta perarakan keliling kota dengan menghadirkan dukun, tatung yang duduk di atas tandu, kebal senjata tajam, dan berpakaian panglima, jenderal perang tentara kongsi. Pesta perarakan kemenangan itu dikenal dengan Kep Gomeh, dan kawasan tempat pembunuhannya itu sekarang diberi nama Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang Kalbar. Informasi tambahan, maka atas dasar permintaan Nemiang yang terbunuh pasukan Kongsi Lanfong maka mereka harus membuat perayaan untuk memperingati tragedi itu. Karena tragedi itu bersifat heroik dan pertumpahan darah maka dilambangkanlah tatung-tatung itu menggunakan atribut kesatria China yang naik pancam pedang maupun tombak, dan belakangan ini diundanglah dari pihak Dayak yang mau berpartisipasi menjadi tatung. Hal inilah mengapa perayaan Kep Gomeh dengan segala atraksi naik pancam dan makan daging mentah serta minum darah hewan adalah wujud peringatan tragedi pertempuran Nek Miang yang dikolaborasikan dengan peringatan 15 hari tahun baru China, karena ada sumpah yang dijadikan sebagai bala untuk masyarakat China di Singkawang jika tidak melakukan perayaan untuk memperingati terbunuhnya Nek Miang.
Inilah cerita perang Sangking dan awal mula adanya Tatung Dayak dan Cina yang berkolaborasi saat perayaan Cap Gomeh. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian cerita. Sekian dan terima kasih.